Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul... Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja lah kita tonton ya. Film dimulai seorang marinir bernama Jack pulang ke kampung halamannya untuk berlibur sekaligus menemui dua adiknya karena sudah 2 tahun dia tidak pernah pulang. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, si Jack tiba di kecamatan. Begitu turun dari bus, dia melihat sahabatnya yang seorang sheriff bernama Robert sudah menunggunya. Setelah berbasa-basi sebentar, si Robert langsung mengajaknya pergi. Sedangkan di rumahnya, kedua adik si Jack yang bernama Amanda dan Lily sedang menyiapkan makanan. Hingga tak lama kemudian mereka berdua dikejutkan kedatangan si Jack. Mereka berdua pun merasa senang, lalu secara bergantian memeluk abang satu-satunya. Setelah itu mereka berempat pun makan bersama sambil ngobrol. Besok paginya saat si Amanda si Jack sedang ngobrol di dapur, datanglah si Lily pamit mau pergi keluar dengan pacarnya. Si Jack pun bertanya siapa pacarnya, dan si Amanda memberitahu nama pacar si Lily adalah si Darrell. Mendengar nama tersebut, si Jack langsung mengatakan kalau dia tidak suka si Lily berhubungan dengannya. Tapi si Lily membela pacarnya dengan mengatakan kalau si Darrell seorang anak yang baik. Setelah itu si Lily langsung keluar rumah menemui si Darrell yang sudah menunggunya. Sedangkan di tempat lain, di sebuah pelabuhan yang tidak dipakai lagi, tepatnya di sebuah kapal, seorang pria bernama Poppy menyuruh anggotanya supaya cepat-cepat menyiapkan apa yang disuruhnya. Di sini salah seorang anggotanya bernama Eric bertanya sebenarnya target mereka siapa. Tapi si Poppy hanya menjawab kalau besok dia akan mengetahuinya. Besok harinya si Lily sedang menunggu si Darrell memperbaiki mobilnya. Dan tak jauh dari lokasi mereka saat ini, si Poppy bersama anggotanya sedang melakukan transaksi dengan seorang penjual bom. Tapi setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, si Poppy justru melenyapkan pria tersebut. Dan kejadian itu dilihat si Lily bersama si Darrell. Tapi mereka berdua justru ketahuan gara-gara teriakan si Lily. Dan sebelum tertangkap, si Lily sempat menelepon si Amanda lalu menceritakan kejadian tersebut. Dia juga memberitahu lokasinya saat ini. Setelah itu si Amanda menelepon si Jack lalu memberitahukan tentang apa yang diceritakan si Lily padanya. Mendengar itu si Jack langsung menuju lokasi. Sedangkan di tempat lain, si Darrell dan si Lily dibawa ke hadapan si Poppy. Si Poppy pun memerintahkan untuk mengurung mereka di ruangan terpisah. Kembali ke tempat si Jack di mana dia hanya menemukan mobil si Darrell. Dia pun membuntuti anggota si Poppy yang membopong mayat yang ditembak sebelumnya. Setelah itu dia melenyapkan pria tersebut bersama seorang rekannya. Film berlanjut, si Jack terus mencari adiknya hingga tiba di dekat pelabuhan. Tapi dia justru ditodong seorang agen FBI bernama Wallace setelah si Jack menghajar salah seorang anggotanya yang sedang memantau kapal si Poppy. Setelah melihat identitas si Jack, si Wallace pun bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan di tempat tersebut. Si Jack pun menceritakan kalau adiknya diculik. Sedangkan di tempat lain, agen FBI menemui si Robert yang saat ini bersama si Amanda melihat korban si Jack. Agen tersebut pun mengajak mereka ikut bersamanya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di markas sementara FBI. Si Wallace pun kenalan dengan mereka lalu bertanya kepada si Amanda apa betul adiknya diculik, dan si Amanda pun mengiyakannya. Hingga si Jack datang langsung memeluk serta menguatkan si Amanda. Di sini si Wallace menceritakan kalau si Poppy adalah buronan mereka.
karena menembak seorang pimpinan perusahaan asuransi. Dan menurut laporan mata-mata FBI, si Poppy serta kelompoknya saat ini sedang mempersiapkan bom yang akan mereka ledakkan di pusat keuangan. Si Amanda pun bertanya kepada si Wallace bagaimana rencana mereka menyelamatkan adiknya serta pacarnya. Si Wallace pun menjawab kalau mereka akan menyerang setelah ada kabar dari mata-matanya. Sedangkan di dalam kapal, si Poppy mengucapkan terima kasih kepada anggotanya yang baru selesai merakit mobil menyerupai mobil patroli polisi. Setelah itu dia masuk ke ruangan si Lily, lalu bertanya apa yang dia lakukan bersama pacarnya di tempat tadi. Si Lily berusaha tenang dengan menjawab kalau itu adalah privasinya. Karena tidak ada hal mencurigakan, si Poppy pun keluar lalu menyuruh seorang anggotanya mengawasi si Lily. Setelah si Poppy keluar, pria tersebut berencana melecehkan si Lily. Untunglah anggota si Poppy yang lain masuk lalu mengirim pria tersebut ke alam lain. Di sini pria itu mengenalkan dirinya kepada si Lily kalau namanya adalah Alex dan dia adalah agen FBI yang sedang menyamar. Setelah itu dia membebaskan si Lily dan si Darrell. Tak lama kemudian anggota si Poppy masuk ke ruangan si Lily dan melihat rekannya sudah tewas serta si Lily dan si Darrell sudah tidak ada lagi. Saat dia melaporkannya kepada si Poppy, anggota yang lain juga melapor kalau tim SWAT sedang mendekati lokasi mereka saat ini. Melihat itu, si Poppy langsung memberi perintah untuk bersiap-siap menyerang. Sedangkan di markas sementara FBI, si Wallace memberi perintah untuk menyerbu. Mendengar itu, si Jack berusaha mencegah supaya jangan asal menyerbu karena adiknya masih di tempat tersebut. Tapi si Wallace justru mengabaikannya hingga terjadi ketegangan di antara mereka. Melihat si Jack yang lepas kontrol, si Robert pun menodongnya lalu membawanya pergi. Kita kembali ke pelabuhan di mana terjadi baku tembak dan kelompok si Poppy berhasil melumpuhkan semua anggota tim SWAT. Film berlanjut. Di tengah jalan, si Robert melepaskan si Jack lalu memberikan si pucuk pistol. Dia pun menyuruh si Jack supaya bermain cantik agar tidak ketahuan. Setelah itu si Jack langsung berlari. Sedangkan di dalam kapal, si Alex menelepon si Wallace kenapa tiba-tiba menyerbu padahal belum ada kabar darinya. Tapi si Wallace justru bertanya info apa yang didapatnya. Belum selesai bicara, si Alex justru ketahuan lalu dieksekusi anggota si Poppy. Begitu juga di ruangan lain, si Lily kembali tertangkap tapi si Darrell berhasil lolos. Film berlanjut, si Jack berhasil menyusup ke dalam kapal setelah melenyapkan salah satu anggota si Poppy. Sedangkan di ruangannya, si Poppy mengangkat HP si Lily setelah dia tahu kalau yang nelpon adalah kakaknya. Di sini si Poppy merasa yakin kalau saat ini si Amanda sedang bersama agen FBI. Dia pun menyuruh si Amanda supaya meminta salah seorang agen FBI bicara dengannya. Si Amanda pun menyerahkan HP-nya kepada si Wallace. Tanpa basa-basi, si Poppy meminta si Wallace menyuruh seorang polisi setempat datang ke tempatnya dengan membawa mobil patroli kalau ingin si Lily selamat. Dan si Wallace pun mengiyakannya. Tak lama kemudian terjadilah baku tembak di lantai atas. Si Jack langsung beraksi dan melumpuhkan satu persatu anggota si Poppy. Sedangkan si Poppy langsung membawa si Lily ke lantai bawah di mana polisi yang dimintanya sebelumnya sudah tiba. Tapi sungguh malang nasib polisi tersebut karena dia langsung dieksekusi si Eric. Film berlanjut, si Poppy menunjukkan lokasi gedung yang akan mereka ledakkan. Hingga tak lama kemudian si Jack menodong mereka. Tapi sialnya dia justru dipukul anggota si Poppy dari belakang hingga terkapar.
Setelah itu si Poppy dan si Eric membawa si Lily pergi menggunakan mobil patroli yang sebelumnya mereka rancang, dan mobil tersebut berisi bom berdaya ledak tinggi, dan si Amanda tidak bisa berbuat apa-apa saat mobil tersebut melewatinya. Kembali ke dalam di mana si Darrell melenyapkan anggota si Poppy. Setelah itu si Jack langsung tancap gas mengejar si Poppy. Singkat cerita, si Poppy tiba di kota, tapi tak lama kemudian polisi mengepung mereka. Karena sudah terjepit, si Poppy langsung mengaktifkan bomnya. Setelah itu terjadilah baku tembak dan si Jack berhasil mengirim si Poppy ke alam lain. Di sini si Lily menceritakan tentang bomnya kepada si Jack. Untuk menghindari banyak korban jiwa, si Jack langsung membawa mobilnya ke pabrik kosong. Hingga tak lama kemudian mobil tersebut meledak. Akhir cerita, si Amanda dan si Lily merasa senang melihat abangnya masih hidup walau mengalami luka-luka. Dan film pun selesai.